tumbang. Kalau disertai dengan tumbang, jerit-jerit. Nah, kalau jerit-jerit ya getar-getar. Getar-getarnya berapa lama dulu? Apa pandangan Bapak tentang pendapat mereka? Kuasa Roh Kudus itu bisa merebahkan seseorang atau menumbangkan seseorang ketika dia tumpang tangan atau kita bilang altar call. Apakah itu Alkitabiah? Dan teman-teman harus tahu bahwa Pak Denny khusus menulis buku tentang ini, betul Pak ya? Ya. Tumbang dalam roh. Jadi bagaimana itu pandangan Bapak supaya jemaat juga dicerdaskan? Karena banyak yang tanya sama saya, Bang, kok dia tumbang aku enggak? Seperti Romi tadi kan, ikut di KKR kampungnya, karena dia lihat yang lain tumbang, dia jadi merasa harus ikutan tumbang. Sebenarnya secara Alkitabiah memang betul nggak sih Roh Kudus itu atau tangan hamba Tuhan itu bisa membuat jemaat itu rebah? Silakan, Pak Den. Oke, ini masuk ke tumbang dalam roh gitu ya. Oke, mau dijawab singkat atau oke? Boleh Pak, kita singkatnya saja boleh. Tapi intinya dapat Pak ya. Oke, saya coba menyingkat ya, karena nanti mungkin ada topik lain yang khusus bicara mengenai tumbang dalam roh gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin agak beda dengan beberapa orang reform gitu ya. Kalau beberapa orang reform mengatakan bahwa tidak mungkin Roh Kudus itu menumbangkan. Adanya biasanya adalah bersujud gitu kan. Kalau saya pernah dengar Pendeta Stephen Tong juga pernah mengajarkan demikian. Tetapi kalau kita melihat misalnya mereka tuh biasanya selalu berpendapat bahwa kalau bahasa Jawanya itu geblak gitu ya. Geblak itu adalah tumbang ke belakang gitu. Susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tumbang ke belakang, saya jatuh ke belakang itu biasanya mereka akan mengatakan bahwa itu tanda penghakiman. Tuhan menghakimi maka mereka pasti jatuh ke belakang. Tapi kalau namanya menyembah itu selalu ke depan. Padahal ternyata tidak. Apakah selalu orang yang jatuh ke belakang itu pasti tandanya penghakiman? Tidak. Kalau kita melihat misalnya ya, di dalam Injil Yohanes 18, ayat yang ke-6, sebentar. Yohanes 18, ayat yang ke-6, itu ada kata rebah di situ. Itu memang kan konteksnya adalah para prajurit itu sedang menangkap Yesus kan. Mereka tanya tuh, siapa yang Yesus tanya kalau nggak salah kan, Yesus tanya siapa yang kamu cari gitu kan. Oh ini Yesus dari Nazaret gitu kan. Lalu kan Yesus bilang akulah dia. Maka di situ dikatakan bahwa mereka semua rebah gitu ya, tumbang gitu. Apakah berarti itu sedang dihakimi oleh Yesus? Sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya tidak. Kenapa? Karena di sini menurut ada salah satu penafsir itu bilang bahwa sebenarnya itu tanda bahwa mereka itu powerless. Mereka itu kan menganggap bahwa diri mereka itu karena pakai pedang, pakai senjata, mereka kan menganggap bahwa wah, saya ini hebat, saya ini berkuasa. Padahal ketika di hadapan Yesus, mereka jadi tumbang, mereka jadi tumbang ke belakang, jatuh ke belakang. Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya powerless. Nah, kata yang sama itu juga muncul di dalam Kisah Para Rasul 9 ketika Paulus sebentar, Kisah Para Rasul 9 ayat yang keempat. Kalau kita tahu Paulus ketika dia mendapat sinar gitu kan, dia dapat sinar yang begitu terang dan di situ Dr. Lukas mencatat ia rebah ke tanah. Kata rebah, kata Yunani yang dipakai sama dengan Yohanes 18 ayat 6. Meskipun itu rebahnya jatuhnya kan otomatis dari kalau nggak salah kuda ya, waktu itu kan dia kan naik kuda gitu ya. Tapi paling tidak kan dia jatuh. Apakah dia rebah dalam arti itu berarti dia dihakimi oleh Allah? Ya enggak kan, itu kan justru sarana dia tuh bertobat kepada Kristus, percaya kepada Kristus kan dipakai oleh Kristus. Maka sebenarnya rebah, tumbang ke belakang itu sebenarnya kalau bagi saya pribadi itu menunjukkan powerless kita di hadapan Tuhan seperti itu. Tapi meskipun di satu sisi saya mengakui bahwa Roh Kudus bisa menumbangkan seseorang, tetapi di sisi lain ketika Roh Kudus menumbangkan seseorang pasti ada tujuannya kan, bukan iseng-iseng cuman bahasanya apa ya, disundul itu apa bahasa Indonesia, disundul gitu ya, disundul dahinya gitu ya, jidatnya gitu terus jatuh iseng aja, pokoknya asal sundul ditiup, kadang ditiup Pak. Nah kalau seperti itu mungkin ada problem gitu ya. Kalau masalahnya adalah Roh Kudus datang
Roh Kudus ketika dia melakukan segala sesuatu, prinsip Alkitab adalah dia melampaui logika, tetapi di sisi lain tidak menabrak logika. Jadi beyond, melampaui iya, tapi bukan irasional. Beda kan irasional dengan melampaui logika kan? Kalau irasional, benar-benar irasional. Jadi misalnya segitiga tidak mungkin memiliki 4 sisi. Itu irasional banget. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Segitiga punya 4 sisi. Kan tidak mungkin kan? Itu menabrak logika, menabrak hukum logika. Tapi kalau melampaui logika, itu berarti seperti mujizat. Orang kok bisa ya sakit kanker stadium 4 bisa sembuh. Pakai ilmu medis, tidak bisa. Itu namanya melampaui logika. Tapi tetap bisa menggunakan logika nggak? Orang disembuhkan. Kesembuhan ilahi. Bisa, sesuai dengan logika. Sesuai. Kenapa? Karena percaya kepada Allah yang Maha Kuasa kan? Kecuali dia tidak percaya Allah yang Maha Kuasa loh. Makanya itu nggak logis. Tapi kalau orang percaya kepada Allah, maka dalam satu sisi dia logis. Dalam arti kesembuhan ilahi itu sesuatu yang logis. Meskipun itu melampaui logika kan otomatis. Nah itu bedanya di situ. Jadi Roh Kudus kerja memang melampaui logika. Jadi, kalau kita melihat Kisah Para Rasul 2, ada bahasa-bahasa roh, bisa dikatakan seperti itu. Mereka tidak pernah belajar bahasa pada waktu itu, tiba-tiba mereka bisa ngomong. Itu kan sesuatu yang melampaui logika. Tapi di sisi lain, bukan berarti menabrak logika. Dalam arti benar-benar orang nggak sadar sampai benar-benar seperti mabuk anggur, nggak seperti itu. Dalam keadaan sadar. Jadi makanya ketika ini pengalaman dari pengamatan saya pribadi ketika saya iseng-iseng gitu ya beribadah di gereja Pentakosta, di gereja karismatik di Malang pada waktu itu, saya melihat beberapa misalnya ada yang tumbang dalam roh, dan menariknya adalah beberapa ada yang ketika dipegang gitu ya dahinya, ada yang memang ada yang tumbang, ada yang tidak. Tetapi orang yang tumbang sekalipun, menariknya adalah saya enggak menghitung berapa menit, berapa jam, enggak ya. Tapi paling tidak setelah mereka tumbang, mereka langsung bangkit berdiri. Mereka langsung berdiri kembali ke tempat duduk mereka. Jadi kan paling tidak bukan dalam arti mereka terkapar gitu ya berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya mereka enggak kerja, enggak makan, enggak apa. Nah itu sudah gila itu namanya. Itu bukan tumbang dalam roh, itu kesurupan itu. Kalau sudah sampai benar-benar kesadarannya hilang, itu bukan karya Roh Kudus, bukan karya daripada Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus meskipun dia menumbangkan seseorang, dia pasti dalam keadaan sadar dan diikuti dengan apa? Diikuti dengan kerinduan dia untuk makin mengenal Tuhan. Seperti itu. Jadi dia mungkin akan rajin baca Alkitab, rajin penginjilan, rajin berdoa, seperti itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi kalau dia cuma asal tumbang kemudian hidupnya tidak karu-karuan lagi, berjudi lagi, berzina lagi, ya itu bukan karya Roh Kudus, karena kan karya Roh Kudus pasti diikuti dengan hasilnya kan, akibatnya apa? Habis orang itu dipenuhi Roh Kudus, habis dia dapat tumbang sekalipun pasti ada dampaknya. Nggak mungkin dia tumbang terus habis itu dia lama-lama geger otak, ya itu lain lagi itu namanya. Masalahnya Pak Denny, ini menarik ya, Pak Denny ini berpandangan terbuka sekali dengan hal yang tumbang-tumbang ini ya. Iya. Karena saya juga tidak percaya dengan hal ini. Jadi saya orang yang bagian semua tidak percaya Pak Denny. Kalau tadi penjelasan Bapak bilang ada yang tumbang dalam keadaan sadar dan segera bangkit, dan Bapak tadi menjelaskan itu memang kehadiran Roh Kudus yang membuat kita powerless ya, tidak berdaya. Loh, masa Roh Kudus hanya memberikan hadiratnya kepada orang yang maju? Bagaimana dengan jemaat yang duduk? Masa terbatas begitu, Pak? Itu kan makanya saya tadi mengatakan mungkin kurang lengkap gitu ya. Mungkin itu hanya salah satu aja, bukan berarti Roh Kudus itu kerjanya seperti itu, bukan. Dalam arti maksudnya bukan hanya sekelompok orang, tapi kan misalnya ada orang yang benar-benar kan misalnya kalau dalam pembaktian ada yang siapa yang mengalami pergumulan berat dan sebagainya kan biasanya altar call seperti itu. Nah, mungkin bisa Roh Kudus bisa menumbangkan dia dalam arti memberikan kekuatan kepada dia melalui media itu, meskipun tidak menutup kemungkinan ya Tuhan juga bisa pakai yang lain, media lain dan juga kepada orang lain, tapi paling tidak khusus dia, Tuhan itu istilahnya tanda kutip berbicara kepada dia. Kalau pakai bahasa mereka gitu ya, Roh Kudus itu melawat mereka melalui dengan cara tumbang dalam roh. Bukan berarti Tuhan tidak melawat yang lain, tapi kan khusus kepada dia. Mungkin Tuhan akan melawat misalnya si B yang duduk di kursi, yang tidak maju altar call, itu dengan cara lain, kita juga nggak tahu. Itu kan makanya kan tumbang dalam roh itu hanya salah satu cara di mana Allah, itu kan termasuk karya supranatural dari Roh Kudus kan. Ketika Roh Kudus kasih karunia, pasti ada tujuannya. Gitu. Kalau nggak mungkin Roh Kudus kasih karunia, menunjukkan kuasanya, itu
tanpa ada tujuan, iseng-iseng gitu ya, daripada dia nganggur gitu ya, terus ya disondol aja, enggak gitu, pasti ada tujuannya. Meskipun itu bukan satu-satunya. Dalam arti bukan berarti setelah orang yang dia tumbang gitu ya, terus kemana-mana dia cerita tumbangnya, nah itu sudah salah. Karena yang dipentingkan kan bukan tumbangnya kan, itu kan bisa dikatakan semeion, bisa dikatakan tanda gitu ya, merujuk kepada Kristus itu sendiri, bukan gembar-gembor tumbang. Kalau disertai dengan tumbang, jerit-jerit, nah kalau jerit-jerit ya getar-getar, getar-getarnya berapa lama dulu? Soalnya ada beberapa begini kan, memang dalam arti gini, kalau getar-getar sampai kejadian di Toronto Blessing itu memang bukan dari Roh Kudus kan, karena itu sampai kejadian sampai 2 minggu itu kan, kalau nggak salah saya pernah baca juga sampai 2 minggu itu kan jelas tidak biblikal. Dalam arti Roh Kudus cara kerjanya adalah sadar, bukan sampai 2 minggu nggak sadarkan diri, kemudian meraung-raung seperti singa dan sebagainya, itu jelas tidak alkitabiah sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya getar-getarnya hanya sebentar terus bangkit lagi, itu bisa dikatakan tumbang dalam roh gitu, Pak? Bisa, tapi bukan satu-satunya ya. Namanya orang gemetar itu kan bisa apalagi menggigil kan, bisa macam-macam kan, bisa kedinginan karena belum makan. Tapi Pak, tapi kalau misalnya pemahaman kita gitu, Pak, tapi kan ada yang fenomenanya misalnya satu getar-getar, satu enggak, dan timbul pemikiran bahwa yang getar-getar ini kayaknya lebih rohani daripada yang enggak getar-getar. Nah, ya itu yang salah. Untuk mengantisipasi pemahaman kayak gitu, kan kita harus lebih frontal gitu ya, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Mungkin kita, ya itu, makanya penting untuk mendidik jemaat juga ya, maksudnya tentang hal gitu. Jadi nggak ada. Makanya kan beberapa itu memang tidak wise ya. Kayak misalnya, ini agak out of topic, misalnya tentang waktu beberapa tahun lalu kan ada yang kasusnya satu penerbangan Lion Air itu kan yang isinya penumpangnya banyak yang meninggal gitu kan. Yang satu kan ada yang kesaksian tuh, wah saya ditolong Tuhan, terlepas dari begitu-begituan, karena pada waktu saya mau masuk check in ternyata saya lupa barang atau ketinggalan atau makanya saya nggak jadi check in dan saya tidak jadi masuk, tidak jadi ikut dalam kecelakaan itu. Nah itu sebenarnya nggak wise. Jadi menurut saya kita harus wise ngomong, dalam arti Roh Kudus itu bisa. Misalnya ada kesaksian, boleh nggak kesaksian misalnya saya dilawat Roh Kudus melalui tumbang? Silakan, tetapi kita juga harus ngomong, dalam arti maksudnya bukan berarti kalau kamu nggak tumbang atau kamu nggak disembuhkan atau kamu tidak mengalami mujizat maka Tuhan nggak sayang kamu, nggak seperti itu. Jadi kita harus balance untuk memberikan pengajaran seperti itu. Kita jangan terlalu over, dalam arti kita menolak sama sekali, tapi juga bukan berarti kita menyetujui sama sekali. Karena bagi aku pribadi, kalau kita terlalu menolak, sebenarnya tidak wise juga, karena Roh Kudus bisa pakai segala cara kan. Tetapi kalau kita menyetujui sama sekali, itu juga bahaya, karena kan ada muncul penipuan-penipuan. Kenapa kok ini hanya sekedar intermezzo, kenapa kok tidak menolak sama sekali? Wayne Grudem pernah bilang pakai ilustrasi gini, jangan lemparkan bayi yang ada di dalam kamar mandi. Jadi gini kan, kalau bayi ada di dalam bathtub, pasti mandi kan, dan pasti kotor kan. Ketika kita mau buang air kotor, yang kita lakukan apa? Masa sama bayi-bayinya juga dibuang? Kan nggak mungkin kan, gila ya. Ya pasti bayinya kita keluarkan dulu, kita buang air kotornya kan. Nah, di dalam sesuatu hal yang kita bisa kategorikan itu sebagai sesuatu yang ngawur, sesuatu yang salah, ya kita harus benar-benar selektif, kita harus benar-benar wise. Dalam arti kalau itu yang kotor, buang yang kotor aja. Jadi seperti karunia Roh Kudus, ada nggak misuse, penggunaan yang salah? Ada. Tapi apakah berarti gara-gara ada penggunaan yang salah, kita menganggap bahwa karunia Roh Kudus tidak ada lagi? Ya enggak juga. Contoh simple, pisau. Pisau itu kalau dipakai sama ibu rumah tangga, sama anak kecil umur 1 tahun, beda enggak? Apakah gara-gara anak kecil, ini karena saya sudah punya anak gitu ya, baby umur 2 tahun, dia pegang pisau, dan dia secara tidak sengaja tangannya kegores. Misuse kan berarti kan? Penggunaan yang salah kan dari pisau. Apakah gara-gara
anak saya itu salah menggunakan pisau, berarti pisau itu jahat. Atau penjahat lah misalnya, penjahat menggunakan pisau dengan cara yang salah. Apakah misuse itu menyimpulkan bahwa pisau pada dirinya sendiri salah? Ya enggak kan? Kalau pisau di tangan mak-mak di dapur, jadinya apa? Jadinya ini kan, nasi goreng, jadinya mie goreng, jadinya ini gado-gado gitu ya. Kok jadi ngiler ya? Paling enggak kan ada gunanya kan? Gara-gara apa? Si pisau itu digunakan oleh orang yang tepat dengan tujuan yang tepat kan? Kalau pisau itu digunakan dengan cara yang tidak tepat oleh orang yang tidak tepat, ya jadinya seperti itu. Anak yang kegores tangannya gara-gara tidak tahu fungsinya pisau itu seperti apa. Ya sama seperti itu. Karunia Roh Kudus itu kalau digunakan secara salah, yang dikritik adalah yang salah. Jangan langsung mengatakan bahwa karunia Roh Kudus pada dirinya sendiri itu sudah tidak ada. Ya itu kan sama seperti pisau kan. Gara-gara anak kecil salah pakai pisau, akhirnya kita marah gitu. Mulai sekarang saya tidak akan menggunakan pisau karena pisau ini adalah sesuatu yang barang yang jahat gitu. Ya itu kan ditertawakan netizen sejumlah umat gitu ya, sejuta umat. Karena Pak, tumbang ini kan identik dengan altar call Pak ya. Ya. Jadi memang di KKR atau di gereja yang ada event khusus, jemaat disuruh maju ke depan. Ya itulah katanya mau menerima baptisan Roh Kudus, kayak karunia Roh Kudus, dan salah satu tandanya adalah tumbang, ya kan? Dan saya rasa itu kan lucu ya. Dan penjelasan Pak Denny tadi jelas bahwa kalaupun tumbang, tapi yang dilihat adalah perubahan hidupnya, betul ya? Makanya penting bagi gereja setempat atau gereja lokal memfollow up setiap jemaat atau orang yang hadir ya Pak ya di dalam altar call ya. Ya walaupun seperti saya yakini secara verifikasi bukti nyata di lapangan kan kita sulit memverifikasi tumbangnya beneran atau tidak. Karena kayak Romi tadi atau saya juga pernah mengalami ikutan tumbang gara-gara yang lain tumbang gitu kan. Nah, itu padahal tidak merasakan apa-apa, biasa aja gitu kan. Yang saya takut, muda-mudi sekarang, orang-orang Kristen, anak-anak muda khususnya, ikut-ikutan, Pak. Itu yang bahaya. Sehingga mereka tidak tahu penjelasan biblikanya atau Alkitabnya bahwa hamba Tuhan itu kan tidak mungkinlah meniup Roh Kudus dari mulutnya untuk membuat tumbang jemaat, kan nggak mungkin ya. Jadi kita perlu tahu kadang kita ini produk ikut-ikutan atau memang produk yang belajar Alkitab, gitu kan, Pak. Jadi memang untuk hal ini kita mungkin sedikit berbeda juga, Pak. Karena saya juga sama sekali tidak percaya dengan tumbang-menumbang kan. Bahkan jujur, Pak, ada satu gereja meminta saya dalam satu event tertentu untuk altar call setelah khotbah. Saya langsung bilang sama panitianya, enggak, saya nggak percaya gitu. saya mungkin itu terlalu ekstrim ya, walaupun ya saya langsung bilang sama panitia, enggak, saya tidak mau numbang-numbangin orang lah, altar call apa itu numbang-numbangin orang ya. Cuman kalau Pak Denny mungkin diminta masih mau, Pak ya. Enggak, bukan masalah mau nggak mau sih masalahnya. Oh mungkin gini ya, ada mungkin saya nambahkan sih. Dalam arti begini, prinsip tumbang dalam roh itu sendiri adalah kan prinsip yang ya mungkin ada beberapa yang pakai altar call. Bisa nggak misalnya Tuhan kerja misalnya setelah itu terus altar call tapi dia tidak maju. Misalnya dia tiba-tiba dia bisa tumbang sendiri. Bisa, tapi prinsipnya adalah tidak menggunakan media. Dalam arti jangan di perasaannya itu dimelo-meloin pakai musik gitu ya, terus mendayu-dayu, akhirnya dia benar-benar kehilangan kesadaran, akhirnya tumbang. Nah itu bukan dari Roh Kudus, itu dari musik. Kalau memang dari Roh Kudus, ya dia cara kerjanya ya dia sendiri, dia mau menumbangkan dengan cara apa kita nggak tahu juga. Ya Roh Kudus kan cara kerjanya kan gitu. Tapi bukan berarti dengan menggunakan musik loh ya. Menggunakan musik akhirnya dia jatuh, kemudian kita gembar-gembor tumbang dalam roh, yaitu tumbang dalam musik, itu bukan tumbang dalam roh. Nggak pakai sarana dalam arti seperti itu. Ya dalam arti misalnya kalau saya sih memang belum pernah di ini ya untuk menumbang-numbangkan begitu kan. Tapi paling tidak misalnya ketika lagi khotbah dan setelah selesai khotbah misalnya Roh Kudus bisa kerja, bisa. Tapi bukan di tengah-tengah khotbah sih ya. Kan itu kan Injil diberitakan, nggak mungkin di tengah-tengah khotbah tiba-tiba Roh Kudus bisa mengintervensi dengan tumbang, itu nggak mungkin. Karena Roh Kudus kan pasti bekerja menghargai Kristus kan, memuliakan Kristus. Jadi kan pasti tidak mungkin di tengah-tengah khotbah tiba-tiba orang tumbang sendiri, yaitu pasti bukan dari Roh Kudus kan. Tapi pasti mungkin setelah itu mungkin Roh Kudus kerja juga bisa. Kita juga nggak tahu juga. Belum pernah punya pengalaman menumbangkan orang sih masalahnya. Oke, ada rekan-rekan yang ingin bertanya, Pak Melki? Iya, baik Pak. Kalau kita lihat tadi kan memang banyak hal yang Pak Denny sudah sampaikan. Di antaranya kan sering kita lihat
kalau pada waktu Arthur Cole itu kan yang pertama kan bibirnya dulu bergetar kan kencang dulu kan terus mulai nanti apa namanya kakinya bergetar seperti aliran listrik dan segala macam. Iya, tapi memang Pak, kalau fenomena ini dalam sebulan itu sampai 2-3 kali tumbang, apakah itu masih pekerjaan Roh Kudus atau akal-akalan pendeta itu, Pak? Nah, ya itu memang bisa dibedakan. Biasanya kan kalau yang akal-akalan pendeta itu kan kalau dia nggak tumbang itu entah dia ada anak buahnya yang menjegal atau mungkin itu. Karena saya sendiri melihat dengan mata kepala di video saya di video itu ya pendeta muda itu dia juga ya suka menumbangkan seperti itu. Model jas ya Pak? Iya, kadang-kala sih enggak juga sih. Dia modelnya adalah ketika dia menumbangkan, kalau dia tumbang ya sudah, ada orang tumbang sudah. Tapi menariknya ketika saya mengamati sendiri gitu ya, ketika dia tumpang tangan, dia agak mendorong gitu ya, dan orang itu tidak tumbang, yang dia lakukan apa? Tetap di situ, didorong lagi. Ya meskipun nggak mungkin didorong keras kan, didorong lagi. Dia nggak tumbang, orang itu nggak tumbang. Dia datang lagi ke situ, dia nggak berpindah tempat, tetap di situ. Akhirnya sampai orang itu tidak tumbang, akhirnya dia angkat tangan, akhirnya dia ke orang lain. Ini mungkin orangnya sakti, didorong-dorong nggak tumbang-tumbang. Antara dua Pak, apa namanya, sakti atau terlalu banyak dosanya. Kan biasa kesannya kan begitu. Nah ya itu seperti itu kan sudah, ya kalau memang dia nggak tumbang ya sudah toh. Roh Kudus cara kerjanya kan macam-macam, nggak harus tumbang, nggak harus. Memang nggak tumbang mau gimanain? Ya jangan dijagal juga lah. Nah, apalagi ibu hamil gitu ya, dijagal ya itu namanya bukan karunia Roh Kudus, itu namanya menyiksa orang. Ya kayak gitu sih mungkin. Oke. Romi tadi mau menyampaikan? Udah cukup. Udah ya. Oke, jadi ini memang fenomena yang harus kita cermati. Di sini kita bukan menghakimi satu denominasi ataupun aliran teologi manapun. Cuman sesuai dengan nama channel kita harus kembali ke Alkitab. Ya, bahwa pedoman kita hanya Alkitab. Jadi belajarlah Alkitab lebih dalam supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Seperti juga dikatakan ujilah setiap roh, Pak ya. Bahwa kita nggak boleh langsung percaya begitu. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi kita bukan ingin menghina atau merendahkan satu denominasi, aliran ataupun hamba Tuhan, tidak. Kita belajar, dan namanya belajar itu memang ada perbandingan. Tidak mungkin di dalam belajar tidak ada perbandingan. Apalagi yang berkaitan dengan Alkitab yang begitu luas. Itulah pentingnya channel kita memperdalam Alkitab lebih dalam. Oke, kata-kata dari saya sebelum Pak Denny, sesuai dengan tema kita hari ini ya, pembelajaran kita, bahwa mujizat bukan yang utama dalam kekristenan. Jangan pernah kejar mujizat, tapi kejarlah si pemberi mujizatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita lihat dari Alkitab, Perjanjian Lama, Elisa bisa menyembuhkan Jenderal Naaman. Bukan menyembuhkan sih dia hanya menyuruh mandi di dalam sungai Yordan 7 kali. Tapi kalau kita cermati, Alkitab juga mencatat Elisa matinya sakit. Ya kan? Elisa yang dipakai Tuhan menyembuhkan orang, tapi dia malah sakit. Begitu juga dalam Perjanjian Baru, seperti sudah kita bahas, Paulus sendiri banyak menyembuhkan orang, bahkan sapu tangannya menyembuhkan. Tapi sakitnya pun tidak pernah dicatat Alkitab sembuh. Yang kita yakini dia tidak sembuh-sembuh. Begitu juga dengan anak didik muridnya Timotius, yang jelas dicatat Alkitab memiliki sakit saluran pencernaan. Tapi Paulus nggak tumpang tangan tuh. Dia malah suruh minum, campurlah airmu dengan anggur. Karena itu bagus untuk pencernaan. Jadi buat jemaat yang menonton, jangan pernah fokuskan hidupmu kepada mujizat. Kalaupun ada pendeta atau flyer yang tersebar soal KKR kesembuhan atau mujizat, ini saran saya pribadi, tidak usahlah ikuti. Tapi kalau ada pendalaman Alkitab, datanglah dan belajarlah. Begitu kira-kira dari saya. Pak Denny boleh menyampaikan sesuatu, sekaligus mungkin ingin menjelaskan bukunya, boleh sekalian, silakan Pak Denny. Oke, mungkin memberikan kayak kesimpulan aja ya. Roh Kudus adalah Allah. Dia adalah Allah yang berdaulat mutlak. Dia bisa menggunakan segala cara untuk menyatakan aksinya, menyatakan tindakannya. Dia bisa menggunakan segala cara, entah itu bisa dikategorikan sebagai cara yang supranatural atau cara yang natural.
Tetapi intinya adalah ketika dia bertindak, dia menunjukkan kuasanya, dia menunjukkan tindakannya, pasti memiliki tujuan. Dan tujuan itu adalah untuk membangun iman orang-orang percaya. Bukan untuk iseng atau bukan untuk pamer, bukan seperti itu. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Kita terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus, terhadap karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat spektakuler, karena dia melampaui logika kita, tetapi di satu sisi, Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, dan memimpin kita untuk percaya kepada Kristus, adalah roh yang sama yang bekerja dengan menggunakan logika. Melampaui logika ya, tetapi juga menggunakan logika. Sehingga tidak mungkin cara kerja Roh Kudus irasional atau bertentangan dengan logika. Kalau untuk buku pembahasan saya tadi tentang divine healing, tentang kesembuhan ilahi dan tumbang dalam roh, itu sebenarnya ada di buku saya. Sebentar. Ini masalahnya di PowerPoint saya. Saya masukkan di sini soalnya. Sebentar. Ini ada dua buku, yaitu pertama Kesembuhan Ilahi. Di sini kalau tadi saya hanya menjelaskan tentang beberapa prinsip yang cukup singkat gitu ya, meskipun masih ada sebenarnya. Tetapi di sini saya menjelaskan lebih panjang gitu tentang adanya penyakit dan sebagainya, tentang penyakit di seluruh PL dan PB, terus kesembuhan ilahi dan juga fenomena kebaktian kesembuhan ilahi. Dan juga tumbang dalam roh ini juga saya menjelaskan, membedakan sesuai dengan judulnya kan, dengan subtopiknya kan, perspektif Alkitabiah versus fenomena zaman. Jadi saya memang mengkritisi fenomena zaman dari buku-buku ilmiah, dari buku-buku yang mereka tulis sendiri, entah itu buku cetak atau PDF dan sebagainya. Dan juga saya sendiri menonton DVD, saya mengamati entah itu YouTube ataukah DVD para bisa dikatakan penumbang dalam roh itu ya. Jadi saya membandingkan secara kasat mata, baik itu ilmiah akademis maupun secara DVD, YouTube dan sebagainya. Sebenarnya di kesembuhan ilahi pun saya juga membandingkan itu. Jadi apa sih yang mereka katakan secara objektif, kemudian saya mencoba untuk mengkritisinya berdasarkan Alkitab. Nah, kenapa kok mungkin ini pendekatan yang tidak tahu bisa dikategorikan baru apa enggak? Karena beberapa orang Reform, karena saya sendiri adalah orang Reform, itu selalu bersikap tidak objektif dalam menilai pandangan lawan. Dalam arti begini, ketika melihat pandangan misalnya orang Reform sendiri menilai pandangan Pentakosta karismatik, selalu mereka punya memiliki stereotip sendiri. Jadi misalnya nih, kalau kesembuhan ilahi, semua penganutnya itu pasti tidak percaya dengan namanya medis. Nah, itu kan biasanya kan karikaturnya seperti itu. Kalau Arminian itu seperti begini, kalau ini seperti begini. Padahal itu kan generalisasi. Padahal kalau saya sendiri pribadi membaca buku-buku mereka, misalnya kesembuhan ilahi, misalnya anggap aja salah satunya Kathryn Kuhlman. Kalau pernah dengar namanya Kathryn Kuhlman, dia mbahnya Benny Hinn, atau bisa dikategorikan suhunya gitu ya, suhunya Benny Hinn. Itu dia sendiri di dalam bukunya menegaskan bahwa dokter tetap perlu, bahkan dia kritik ya orang-orang tertentu yang tidak menggunakan akal sehat. Dia bilang kesembuhan ilahi, tetapi Tuhan memberikan otak kepadamu untuk dipakai. Itu kasar banget itu bahasanya dia. Tapi intinya dia sendiri tidak melawan, tidak tetap menghargai kesembuhan melalui medis. Nah, pendekatan seperti ini kita perlu pergunakan supaya kita tidak mengkarikaturkan pandangan lain. Kita boleh tidak setuju, tetapi kita tidak setuju terhadap sesuatu data yang memang otentik. Di dalam penelitian ilmiah kan juga seperti itu kan. Kalau Pak Harold sama Pak Melki kan juga seperti itu. Kalau kita nggak setuju, pasti kita selidiki dulu secara tuntas, bukan dari kata orang, bukan dari generalisasi, tapi kita menyelidiki sendiri. Kita boleh tidak setuju, tapi paling tidak kita tidak setuju terhadap apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jangan asal omongan orang A ngomong gini, orang B ngomong gini kita kritisi. Padahal orang yang diomongin ketawa ke TV gitu ya. Aku nggak pernah ngomong gitu tuh, gitu ya. Itu kan jadi sesuatu yang memalukan bagi kita. Itu aja sih. Jadi kepanjangan ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, bisa teman-teman yang menonton melihat buku ini dan bisa memesannya secara langsung. Pak Melki, silakan ada kata-kata untuk kita semua dalam topik ini.
Baik Pak, terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Memang di saat seperti inilah kita melihat dari dua ini saya melihat ada pandangan yang berbeda, sedikit berbeda. Ya itulah yang menjadi penentu, dan biarlah pemirsa yang menontonnya dia bisa melihat kedua sisi ini, dan pada akhirnya kita akan dipertemukan bahwa beritakanlah Injil yang sejati itu. Itulah Injil yang sesungguhnya harus diberitakan Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Pak Denny, Pak Harold, Bung Rumi. Oke. Thank you. Kiranya kita bisa kembali lagi dalam program kita di channel YouTube Hanya Alkitab dengan narasumber-narasumber yang tentunya memiliki kemampuan akademis yang luar biasa, baik dari segi teologi ataupun pelayanannya selama ini. Nantikan program kita selanjutnya. Sampai ketemu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 Shalom. Terima kasih. Thank you.